Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati segenap takmir masjid, panitia kajian, pengajian rutin, serta para hadirin, para bapak, ibu, jemaah sekalian yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama marilah kita bersyukur kepada Allah dapat berwajah kita di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahmi Rabbul ini. Semoga Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, dan diberikan kepada kita barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Dan mudah-mudahan ngaji membuat hati kita makin tenang, tentram, bahagia, dijauhkan dari segala bala bencana musibah. Ya abna'adana tafarraq bi'ibadati amalan sadraka minni wa asulta amraka. Hai hambaku, sempat-sempatkan olehmu beribadah kepadaku. Aku, kata Allah, akan membuat hatimu lapang, jiwamu tentram, dan aku jauhkan kalian sejauh-jauhnya dari kefakiran. Ngaji itu bisa jadi obatnya hati sumpek, obatnya dompet kritis. Mungkin-mungkin kalau panjenengan daya dipun paringi besar sing selamat dunia selamat akhirat. Salam kehadiran di matang panutan kita Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin-mungkin kalau panjenengan daya sageta gantung syafaatipun dalam barisan Rasulullah, barisan kanan, yang kemudian mendapatkan nomor urut dalam rombongan Rasulullah masih paladina tatau rabbahum dengan jannati zumara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tema kajian kita tentang jebakan-jebakan langit. Tentu bukan karena langit yang terkelawaan, tapi ini bermaksud jebakan kehidupan menurut informasi dari langit atau menurut informasi dari Al-Quran dan Hadis. Masih saya refresh untuk mengulang pengetahuan kita yang tidak termasuk dosa tapi membuat hidup sulit sengsara. Di antaranya nek enten tiyang kecantol sumpah. Sudah kita pelajari, sumpah membuat hidup seseorang sulit karena sumpah itu pilihannya hanya 3. Pertama, sumpah itu harus dijalani. Lek mboten kuat nglakoni itu dibayar kafarate. Lek nglakoni mboten dikafarati mboten, berarti orang ini akan berputar-putar dalam masalahnya sesuai isi sumpahnya. Nah, enten wong sumpah sampe jane moh rabi oleh wong Ngoro, oleh kecamatan Ngoro, mungkin bojone dadine wong Ngoro, kok uripe kudu dibayar kapal itu. Nah, selanjutnya nek enten tiyang membersamai orang asing, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Nek enten tiyang nglakoni dosa, ini siksanya tidak hanya menimpa orang yang melakukan dosa saja, tapi juga berdampak terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Sing apes orang wong apik gak melakukan dosa, tapi nyidek-nyidek dadi siji kumpul-kumpul kali tiyang sing melakukan maksiat.
mengko sing kena maksiat iki disiksa Gusti Allah, wong sing apik iki paling takut pisan. Iki kula panjenengan sampun paham sedaya. Selanjutnya yang membuat hidup itu menjadi sulit rumit, nek enten tiyang tanine kawan. Bahasa Inggrisnya karipan, bahasa Jerman krina. Dengan 3 alasan kata Rasulullah bergolong sing tanine kawan, pasti mereka dikalungi namanya kalung kesengsaraan. Yang sedino kalung kesengsaraan itu jumlah 3 setahun berarti tidak. Pentol ngantos tidak limo. Niku wis akhir wektu iki. Nek nomor kali ini kata Rasulullah wong sing nang kawanan gak umat solusi langit. Hidup ini solusinya dengan Allah. Nek enten tiyang urip minta kepada Allah seperti malam akhir, maka semua masalahnya diurai diselesaikan. Nek ana wong kurang rezekine minta seperti malam akhir diberi oleh Allah. Namun dia turu wae tangine masuk, maka dia tidak dapat bagian solusi langit dan tidak dapat status di langit. Maka itu tadi nomor 3 yang tangine kawan boten kuman barokah. Mergo barokah itu hidup Rasulullah, hidup Gusti Allah kapan? Di waktu pagi. Kenapa begitu? Karena Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi dukuriha. Boleh Gusti umat ini panjenengan paling barokah di pagi hari. Karena yang Allah tadi jam 6 niku barokah umat. Senajan rezekine oleh barokah rezekine boten enak. Nah, ini sepakan langit nomor itu tadi nomor itu nomor sekawan yang tiang boten topo kalian diri sak temenin Gusti Allah itu boten nanti keliru masa takdir sing keliru itu carane wong nopo takdir. Makanya hidup ini kudu disupport sama Allah. Tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, hakikatnya digiring Gusti Allah menuju hidup kita yang lebih baik. Sawangane koyoke gak enak, tapi duri-durine nul Gusti Allah tetap enak. Sing penting panjenengan tetap jejeg imane. Nomor gangsal yang sudah kita sampaikan, nek tentian boten kuat nyonggo makome nikmat, gak kuat makom itu. Dia mengajar dan orang sukses boten mampu. Uripe mulai-mulai justru karena sukses. Dia semua dari waktu itu kata, Faidah an'amna ala insani a'robo wa na'a bijanihi. Lamun manusia itu kata-katanya sadar Gusti Allah. Kalau aku berikan kepada mereka nikmat, mereka itu berpaling, meyo, moh dengan perbuatan baik. Paling lali alamat masjid, paling lali jadwal pengajian, sebeling-beling apa? Jadwal boleh, OTW ada kuliner. Apa kalau kuliner? Monggo. Apa kalau OTW? Monggo. Atau selali, kalali, aku. Tuh. Kira Bu. Jelas Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya sinten yang sing melakukan ini meskipun bukan dosa tapi gak ada yang kapan mereka yang rumah tanpa melibatkan Allah. Makanya itu panjenengan sedaya duwe ilmu napa mawon, gak ada janji napa mawon,
skill kompetensi keahlian kemauan, hendaknya panjenengan menyertakan kalimat insya nek boten menyertakan insya Allah ada kehendak Allah di dalamnya, mangke urip dadi urip. Yo iso kena kumpul koyo ngene. Oh, gampang. Nah, niku gawe urip. Mungkin sekolah belajar, mungkin sayur kematangan, mungkin sambel. Bapaknya orang yang singgarai itu, makanya jangan pernah meninggalkan insya. Nomor itu, nek yang cerita mimpi, lalu hadirin nasa bikala syaitan. Janganlah kalian menceritakan mimpi-mimpi kalian pada saat kalian digoda oleh setan. Mimpi buruk yang diceritakan akan terjadi. Mimpi yang tidak diceritakan tidak pernah terjadi. Masalahnya panjenengan dari nanti hatam kitab yang ditulis oleh Ibnu Sirin, jangan coba-coba cerita mimpi. Si bisa terbalik. Dikira api ternyata elek, dikira awan ternyata saya. Bahaya. Kalau kemudian itu termasuk mimpi yang buruk akan terjadi dalam kehidupan panjenengan. Nomor 2, nek enten tiyang boten waspada menerima ujian atau memasukkan ujian bisa menyebabkan dirinya terserang angin. Ain, al-ainu haq, ain itu benar-benar ada. Kalau seandainya kata Rasulullah ada sesuatu yang bisa mendorong takdir, walau kana syai'un sabiqul qadari sabiqatul aini. Nek ana sing bisa mbisi takdir Gusti Allah. Orang belum waktunya mati jadi mati di antara umatku, itu satu-satunya adalah air. Dan air itu lebih berbahaya dari sihir. Kalau sihir gampang, dengan 2 cara kata Rasulullah. Sepenting panjenengan manusia berpikir Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali, maka umat Islam tidak bisa disentuh oleh bahaya. Kalau dia nyata-nyata diancam dengan sihir, mereka berdoa pada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dia tidak bisa disentuh oleh sihir, tidak bisa disentuh oleh tenung, santet, listrik, jalan joget, jalan goyang, tenggal kabeh. Niku sing ngomong boten kula, sing sanjang Rasulullah. Yang tidak mengimani ucapan Rasulullah berarti ingkar Rasulullah. Nah, monggo niku diamal. Tapi ain bahayanya apa? Dia bisa datang dari orang yang cinta, seneng, bahkan kagum pada Tuhan. Ayah itu bisa memasukkan ain. Mbah dan putu bisa memasukkan air. Sahabat pada sahabat bisa memasukkan air. Makanya panjenengan kalau memasukkan pujian atau dipuji, hendaknya mengatakan Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sampai begini, terus diulang. Selanjutnya, apa yang tidak termasuk dosa tapi membuat hidup sulit. Kalau ada orang yang mengabaikan, cuek, acuh dengan keesaan keahlian Allah. Lalu maksudnya mereka adalah orang-orang yang lebih percaya pilihannya daripada pilihan Allah. Siapa orang seperti ini? Nek yang tidak pernah melakukan istikharah. Padahal kata Rasulullah tidak pernah rugi, tidak pernah celaka orang yang istikharah. Lalu panjenengan masuk dari SMP ke SMA istikharah. Contohnya nanti
apa ini? Jangan mondok dulu, mondok A, B, C. Sekolah dulu, sekolah A, B, C, negeri atau swasta, luar negeri atau dalam negeri. Istiqomah. Kebanyakan umat Islam tidak memanfaatkannya kan itu. Dewe kalau milih dewe, ruwet dewe, bingung, termasuk jodoh. Berapa banyak orang yang mentok terus pokoknya aku orang itu, tapi kenyataannya pilihan dewe, ruwet dewe, geger dewe, kenapa? Cerai, acak-acak ya. Nah, ini hati-hati. Hendaknya panjenengan terus ini dikawal oleh Allah sehingga berdoa. Salat istighfar. Hadirin para tamu yang ke-10. Nek ayat tiang uripe tersumpahi. Tersumpahi utama ucapan orang tua. Berada menikah orang tua sing hati-hati. Hendaknya kalau ada anaknya yang hidupnya sulit terlunta-lunta, sebaiknya memeriksa. Jangan-jangan dulu pernah kena sumpah sampai ini. Hati-hati. Bahkan orang baik sekalipun dilempar sumpah oleh orang tuanya, meskipun orang tuanya kalah soleh, kalah dekat, kalah hebat dengan anaknya, tetap orang hebat itu tumbang kalau melawan sumpah orang tua. Panjenengan sering ngomong ceritanya Jules, bagaimana orang sealim itu pekerjaannya ibadah, padahal waktu itu dipanggil ibunya, sementara dia dalam kondisi ibadah, milih apakah Allah atau orang tua. Dia pada pilihan sulit, diceluk orang tua semau, sholatku ya apa, tapi yang aku gak semau, ojo-ojo wong tuaku gak itu. Salah sepihak, dia tidak menjawab jawaban orang tuanya, tetap makan Nabi Allah, ikut dianggap baik. Orang tuanya kita harus sumpah, Jules tidak akan mati sebelum wajahnya diperlihatkan kepada pelacur. Bukan doa loh, doa kan, ya Allah, janganlah engkau matikan Jules sebelum dia bertemu dengan pelacur. Inilah doa. Betul begitu redaksinya dalam Sahih Bukhari. Redaksinya Sahih Bukhari itu, Jules tidak akan mati sebelum dia diperlihatkan wajahnya di hadapan pelacur. Teman-teman tahu nanti macam apa, nanti belum. Apa yang terjadi orang sehebat ini Pak harus melalui kehidupan yang sulit, tempat ibadahnya berlomba-lomba kampung karena mendapat fitnah. Seorang pelacur yang berzina dengan penggembala kambing, lalu kemudian hamil, kok ditangkap penguasa, ngomongin oleh Jules. Oh, Jules itu macam level wali ya. Begitu bayi lahir anaknya cekel ketemu, sok bapakmu. Ini uang ngangon, untung ya. Tapi sempat ruwet tuh. Ini merusak citra orang ngangon ya. Pada orang ngangon nggak kasih soleh ya. Bahkan Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman semua sumber pendapatan manusia ini disentuh subhanallah. Semua, kecuali mereka yang angon lereng-lereng dulu. Ayo sampai berhitung kemarin, dipikir-pikir apa sih nggak kejemput subhanallah. Dosen penelitian, mari menurut penelitiannya nang Lombok. Padahal waktu nang Lombok berangkat ke kono judulnya penelitian atau ke kono rekreasi. Ayo kak semua kata kok. Halo, kafe kesentuh karyawan. Jam kerja jam itu mulai jam 3. Ternyata loket pelayanan baru dibuka setengah 9.
Jam 12 wis tutup, apa gak sebut? Apa makan gak menuju karo? Ditutup. Ada orang yang menjadi korban sumpah. Itu juga terdapat dalam kisah 1001 hikmah. Seorang laki-laki yang ingin berangkat umroh dicegah ibunya. Maksudnya umroh tahun-tahun ngapain? Ibunya betul berangkat. Sampai di suatu kampung ada terjadi pencurian. Di sana orang yang mencuri kejar-kejar. Kemudian orang yang mencuri ini menuju masjid. Sementara si orang yang umroh tapi tidak mendapat restoran tuan ini, orang di masjid pun kelambi kodok, diberi kodok. Apa yang terjadi? Ditangkap, dibawa ke penguasa kampung, diarak, dipotong tangan dan kaki. Lalu kemudian dia mengatakan, orang-orang mengatakan, inilah hukuman terhadap orang yang melanggar maksiat kepada Allah. Tapi orang yang dipotong tangan dan kakinya yang ngomong begini, jangan kalian ngomong begitu, karena saya tidak pernah mencuri. Cukup katakanlah, aku adalah orang yang tidak mentaati orang tua. Orang tua ini ngomong, tidaklah kamu bisa pulang kecuali kamu telah mendapatkan celaka. Pulang dalam keadaan tidak bertangan, tidak berkaki, dan wajahnya penuh debu. Sampai kemudian dia nggak bisa melihat. Akhirnya orang sing berkasih dibawa ke rumahnya. Terus kemudian si laki-laki itu ngomong, adakah di rumah ini orang yang memberi belas kasih pada saya? Cukup berikan pada saya minum. Terus keluar seorang perempuan. Apa kata si perempuan ini? Apakah kamu sendirian? Ya, saya sendirian. Maka ambillah makanan telah aku dekatkan kepadamu. Terus dicidil. Dia mengatakan, saya tidak punya kaki, tidak punya tangan. Terus kemudian, kalau aku keluar menemui kamu, maka saya telah terjebak fitnah. Si orang ini mengatakan, kamu tidak akan pernah terjebak fitnah karena aku tidak punya mata. Kenapa akhirnya kok di rumah-rumah kok suaranya kayak anak si anak ini kok mikir kayak ibu akhirnya dibelok, ternyata ibu anak itu sumpah. Jadi sumpah itu bahaya, yang untuk dirinya bahaya, dilempar ke orang lain juga bahaya. Ini nomor 10. 11, nek enten yang menteror dirinya dengan hutang. Lalu ibu anfusakum ba'da uliha, janganlah kalian mempersulit, membuat dirimu kalian bingung disebabkan karena hutang. Nah ini wis madosa terus-terus kalau pun tidak agak yang tersinggung ya. Hadirin para hadirin selanjutnya. Ini kalau jelaskan terus, minta waktu. Tema hari ini Rasulullah mengatakan, iqamatus sa'atu, jika seandainya kalian telah tahu bahwa besok hari akan terjadi kiamat. Wabiyati, tapi di tangan kalian akan dikum salah seorang di antara kalian. Fasilatun, ada biji. Fa'inistato'a, jika kalian mampu, ala takuma, sebelum kiamat itu benar-benar terjadi, tetaplah yang risaha al ya risha, jika kamu mampu menanamnya maka tanamlah. Masih melek. Ngeten ini maksudnya. Dalam Adab Al-Mufrad diceritakan seorang laki-laki mendapati kuda jalan. Kudanya itu melahirkan.
Tapi karena dia tua, anaknya jalan itu disembelih, dimasak. Orang-orang mendengar, kok eman loh, jalan kok ngelahirkan anak dimasak, berbingung. Dia ngomong mesin di jalan ini ngomongnya, mudah tak itu ya berkaruan, gede aku menang, aku setuai. Paling tak itu ya, kayak gede aku mati jadi timbangan itu berleai cara gak semua bahasa yang langsung peristiwa itu didengar Umar bin Khattab berkirim surat mengatakan bahwa semestinya kalian memperbagus jalan rezeki, bukan menghabisi atau menutup jalan rezeki. Digabungkan dengan hadis Rasulullah ini karena penyuai orang. Wong Islam itu asli secara hakikat tidak boleh mengenal istilah pensiun. Kenapa? Pensiun. Bahkan asal ini awal sekolah rasanya berbaik. Ini malah mati ya. Halo, bulan, sama tuh lalu ngomong nganggur mati ya. Sebenarnya apa? Menurut hadis ini, selagi sampai mampu berbuat berkarya, jangan berhenti berkarya. Masih mampu, cuma kadar karyanya itu disesuaikan dengan keadaan fisiknya. Sebab nolong bisa jadi Allah titipkan jalan rezeki itu supaya sampean sebagai pribadi makmur atau anak-anak manila jadi makmur. Nah, salah urusan itu mikirnya seperti yang ada di administrasi, ada masa pensiun. Saya ketemu pensiun terus gak kerja. Jangan Pak, tetap kerja. Mau meninggi amat yang mau kerja, apa pun pensiun. Biarlah kata-kata pensiun itu menjadi kalimat administrasi. Institusi pabrik ngomong 56 pensiun, dan itu urusannya pabrik. Institusi negara itu ada guru, umur itu kan pensiun 60 pensiun. Biarlah itu menjadi kata-kata administrasi yang ada di peraturan ASN guru. Tapi sampai sebagai pribadi jangan berniat pensiun. Kudu apa? Menurut Islam apa? Maka nggak ada yang buat sampai dibutuhkan dalam ilmu, dibutuhkan dalam rezeki, baru dilakukan. Jangan mengaku tua sebelum tua. Kalau main lama pitung puluh lima, itu sekarang semintas. Saya kata kenapa saya otaknya saya kuat. Ngono sekolah tangga terus tuwa ganti yang padahal kebutuhan sing akeh. Nah, ini. Engkau mati secara dia dengan hatikum masih laku Pak Istata'a ala takuma hatta ya'risaha fa ya'risha. Lamun panjenengan iso ngelakoni berbuat sesuatu, maka panjenengan berbuatlah, bekerja bersama nganggur. Katai tiang itu nek wis nganggur loroan nih. Mergo apa? Asupannya sama makan pancet. Gerai kurang. Makan pancet gerai kurang, timbulan gula. Sing bener tetap obat. Setuju? Mulai pening sing kadung-kadung pensiun hukumane. Batu cilik ae, bisa batu gede. Sing biasa nang sawah mbok batu cilik ae.
Biasanya budal jam 6 mulai setengah 12, ya budal jam setengah 7 mulai setengah 9, irus-irus caring kan lho nggih. Ngeten iki agama lho masalah ngene. Diatur oleh agama. Kalau Islam sini pun menurut Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, hendaknya kalian bersungguh-sungguh ala ma yanfa'uka terhadap sesuatu yang memberikan kepada kalian kemanfaatan hidup. Wasta'in billah, minta ampunlah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz. Ada yang mengatakan wala ta'jaz, dan jangan kalian lemah. Jangan kalian lemah. Ini mentalitas Bapak Ibu. Umat Islam itu tidak boleh berada di posisi lemah. Makanya apa? Al-mu'minu qawiyyun khairu ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif, dibandingkan orang yang lemah. Termasuk mentalitas Nun Sewu, ini contoh. Di tahun 80-90-an itu banyak mental-mental lemah, korban lagu lemah. Nun Sewu, kan ngampung pulau itu banyak orang yang tidak mau menikah sampai hari ini gara-gara korban ngerumur lagu. Ini masjid ini, tapi saya ini nggak tahu kok mau nggak masjid ya tak ada nih. Mereka masjid itu macam saya ini mau, ini kan ku ingat namamu, kan ku tulis namamu, ku ingat wajahmu. Biarlah di sini sendiri melalui hari-hari. Biarlah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Maksudnya redaksi lagu ini lah menggambarkan situasi yang benar. Itu ada lanang punya hubungan. Setelah itu si perempuan ini ditinggal Nabi sih. Lanang sih. Lalu si perempuan ini menjanji kepada dirinya bahwa aku gak katene Rabi. Demi apa? Demi untuk menunjukkan kesetiaan kepada mantan yang tidak setia itu. Kok goblok kan setia kepada orang yang tidak setia. Ini pula soplak sih jenis. Tapi korbannya banyak loh. Meskipun bisa dihitung dengan jari, tapi di atas 5 orang loh. Nah emang sih. Mesti ini. Kok aku ditinggal dari itu? Diwali posisi ini. Oh, berarti awakku sebenarnya pelanggan aku, benar? Jangan berpikir kebalikannya. Malah itu sedih-sedih no. Banyaknya awak salah kok sampai ditinggal. Apa ada itu nggak dulu mau ngelak? Jangan berpikir begitu. Menurut hadis Rasulullah, ini nggak itu. Sing bener itu kumpul nalar sampean. Mikir ini, kok gak gelem ambek aku? Oh, gak lihat lawanmu. Padahal ada mungkin gak ambek awakmu, mungkin ambek awak yang menteri, bener. Bukan kita yang rendah, menurut hadis ini. Untuk dielek kasih sampean itu. Itu membuat hidup kita jadi rumah. Oh, kalian berarti awakmu mbak aku. Panjang awakmu cocok sama aku, mungkin awak diri calon mantu menteri. Ada nomor yang rumah kau buat dan ada nomor yang galau yang nomor kok galau dalam ajaran agama Islam orang hidup ini boleh tidak linear, boleh tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sepanjang kita sesuai dengan yang diinginkan Allah, urusan manusia. Ojo titik-titik, yo boleh awali pemilih.
Kula iki tak nonton gak jelas, gak linier kula niku. SMP cita-citae kepengin BK, kenyataane gak iso nang STM, mlebune nang SEMEA. Lha, bayangno wae, cek adoh ya. Kepengin BK, mlebune kenyataan nang SEMEA. Pekerjaan yang lulus nomor 0. Sementara masih lulusan SEMEA. Ini kan SEMEA zaman dia. Nulis kan Indonesia itu totalnya beda Pak. Saya itu SEMEA zaman ini. Lanang kalau nulis angel. Begitu SEMEA apa? Bercita-cita untuk Pak Dikulo Kopassus. Ngomong aja untuk SEMEA ini seperti tentang. Coba aja latihan. Oke, latihan. Itu tak kristal atau Kopassus. Postcard patang pulau saya kuat. Melok berat ini, sabu minuman coklat, sabu pulau, telur dan telur ini, sabu hitam dan 3 apa? Wah, pokoknya latihan ini sekuat pulau, patang pulau ini, saya zaman ini kok. Begitu musuh pendaftaran, Mbak Tulang ngomong, oh jangan di tentara ini, Mbak Tulang dari tentara Solo. Coba, ini kok bayinya coba, ini kira. Betul ngomong tentang jadi ansar kali minggu Mbak Pulau Sedo Bapak ngomong oh dari tentara ini itu wasiat modal oke gak apa-apa jalan terus kehidupan sadangnya Mas Ndok terus nanti kuliah aja jurusan akuntansi enak kenyataannya kerjanya untuk pabrik di bidang metal itu ngecor ya. Kan diobong, didadekno cairan, didadekno keran, didadekno setang, wah itu semacam panasnya luar biasa. Ngalenang pabrik sepatu, toto dekoro kepenginan Surabaya, ono di Surabaya tak kira dalam penggawean gampang, melanggar pirang-pirang minggu, entek duite, kamu penggawean. Kuliah jurusan yang jelas, perbandingan agama. Kalau yang kuliah jurusan tarbiyah dari guru, kalau jurusan syariah menggunakan karena perbandingan agama jelas. Masya Allah. Jadi orang gak jelas kabeh. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Diikuti ya karena Gusti Allah. Pak Dikulo sing tentara ini. Lha balik sing awak boleh. Napa Pak Di? Aku baret merah. Awalnya barat ireng, barat merah kan awalnya berkat, barat ireng bendino mau berkat. Alhamdulillah. Boleh hidup ini tidak sesuai yang kita pikirkan, sing penting sesuai yang diharapkan Gusti Allah. Tetap iman, tetap Islam. Hadirin para aku, insya Allah minggu ini sing saged kula sampaikan panjenengan iki wis oleh pinten ini. Oleh luas ya, cepatkan langit. Pokoknya oleh uang rumah ini sama yang berharus. Ini sih kira-kira uang ini dari ini. Kalau langsung bergeser, mohon dimaklumi panjang penceramah laris yang ini dimulai hal ini. Mengatakan saya sampaikan sampaikan di mana pun bila ini sambil hadun wal qalami wa ma yaskurun fastabiqul khairat al-birru man taqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.